Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Melanjutkan pelatihan kompetensi PBJ untuk PPK tipe C. Eh, eh, kita masuk pada tugas buku kerja yang kedua, yaitu mengelola kontrak, di mana buku kerja ini terdiri dari lampiran 6, 7, dan 8. Kemudian kita mulai dengan lampiran 6, yaitu dokumen berita acara pengadaan langsung dan surat SPK. Baik, kita mulai pemaparan lampiran 6 dengan berita acara hasil pengadaan langsung. Jadi di sini berita acara hasil pengadaan langsung jasa catering kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil dengan nomor PBJ titik 33 garing Dinkes garing 5 angka Romawi garing 2024. Berita acara ini dibuat pada hari Senin tanggal 6 Mei tahun 2024. Kode paket pekerjaannya itu 123456, kemudian nama paketnya jasa catering kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil. Nilai total HPS-nya yaitu 140 juta rupiah, metode pemilihannya pengadaan langsung. Kemudian poin huruf A pembukaan penawaran, huruf B evaluasi penawaran. Evaluasi penawaran ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama evaluasi administrasi, CVE dinyatakan lulus, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi teknis, kemudian evaluasi teknis CVE juga dinyatakan lulus, dan yang ketiga evaluasi harga biaya. Di sini juga CVE dinyatakan lulus. Kemudian dilanjutkan dengan hasil negosiasi biaya sebagai berikut. Nilai penawaran dari CVE adalah 126 juta rupiah. Kemudian harga terkoreksi, nilai penawaran terkoreksinya juga sama. Setelah dikoreksi aritmatik tetap sama 126 juta. Kemudian dilakukan negosiasi biaya dan disepakati bahwa biaya yang nilai yang disepakati adalah 126 juta rupiah. Demikian pemaparan dari berita acara hasil pengadaan langsung. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan lampiran 6 bagian surat perintah kerja atau SPK. Jadi di dalam SPK itu struktur dari SPK itu terdiri dari kop surat, judul, kemudian terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Pada bagian pendahuluan diisi dengan nama satuan kerjanya. Sini nama satuan kerjanya adalah Dinas Kesehatan Kota X. Kemudian nomor dan tanggal SPK-nya. Kemudian nama para pihak, yaitu pihak PPK dan pihak penyedia. Sini PPK-nya yaitu Saudari Winnie Handayani dan penyedianya yaitu Saudara Ahmad, direktur dari CVE. Kemudian nama paket pekerjaan yaitu pengadaan jamuan rapat kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Kemudian juga pada bagian pendahuluan ini berisi dengan surat undangan pengadaan langsung dan berita acara hasil pengadaan langsung. Kemudian struktur yang berikut dari surat perintah kerja yaitu bagian isi. Bagian isi itu terdiri dari klausal sumber dana. Jadi klausal sumber dana yang digunakan untuk kegiatan ini yaitu sumber dana yang berasal dari APBD Kota X, tertuang dalam DPA Dinas Kesehatan Kota X. Kemudian klausal mengenai nilai kontrak, klausal nilai kontraknya ini sebesar 126 juta rupiah, diambil dari hasil negosiasi biaya dan harga. Kemudian klausal tentang waktu pelaksanaan pekerjaan. Klausal tentang waktu pelaksanaan pekerjaan. Jadi waktu pelaksanaan pekerjaan di sini pekerjaannya dilaksanakan selama 1 hari kalender. Nah, terus kemudian ada tambahan lagi jenis kontrak. Jenis kontrak yang dipakai di
dalam surat perintah kerja ini adalah jenis kontraknya lamsam. Nah, kenapa kami memilih kontrak lamsam? Kontrak lamsam ini kami pilih karena eh, ruang lingkup dan jumlah harga yang tetap dan dalam batas waktu yang pasti, dalam batas waktu tertentu, kemudian dengan ketentuan semua risiko yang sepenuhnya ditanggung oleh penyedia. Dan kontrak lamsam itu berorientasi pada keluaran atau output, dan juga pembayarannya didasarkan pada tahapan produk keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak. Itu yang bagian kedua, bagian isi. Yang kemudian yang ketiga adalah bagian penutup. Bagian penutup ini berisi tanda tangan dari para pihak, itu pihak PPK maupun pihak penyedia. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan yang berikut, yaitu syarat-syarat umum kontrak. Jadi syarat-syarat umum kontrak ini sendiri merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat perintah kerja SPK yang harus ada di dalam surat SPK. Dan yang pertama, dari syarat umum ini terdiri dari kurang lebih 20 poin. 20 poin itu berisi dari klausal-klausal yang menjadi syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan kontrak nantinya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu lingkup dan spesifikasi pekerjaan. Lingkup dan spesifikasi pekerjaan yaitu penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis, dan harga yang tercantum dalam SPK ini. Kemudian lingkup pekerjaan spesifikasi juga terdiri dari spesifikasi teknis terkait dengan spesifikasi teknis apa yang harus keluaran yang harus dihasilkan oleh penyedia. Jadi mulai dari kuantitas, kualitas, kemudian waktu pelaksanaan, dan layanan pengiriman serta layanan personil. Kemudian yang berikut, poin yang berikut adalah hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku. Kemudian poin yang ketiga adalah harga SPK. Yang berikut adalah hak kepemilikan. Dan yang berikut ada cacat mutu, klausul tentang cacat mutu. Yang keenam ada klausul tentang perpajakan. Yang ketujuh adalah klausul pengalihan dan atau subkontrak. Yang kedelapan adalah klausul tentang jadwal. Yang kesembilan terkait dengan asuransi. Kemudian yang berikut poin ke-10, klausul penanggungan dan risiko. Jadi klausul penanggungan dan risiko ini terdiri dari 6 poin. Kemudian yang pertama, yang poin yang menjadi tugas kami adalah poin E dan poin F, di mana poin E potensi risiko yang mungkin timbul. Di sini dari uraian pada buku kerja yang sudah disampaikan pada kami, yaitu uraian potensi risiko yang mungkin timbul adalah terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah tidak ada petugas catering yang standby. Sebenarnya poin yang kedua masih sama seperti poin yang pertama, yaitu poin kedua juga bisa menyebabkan poin pertama terjadi. Kemudian poin F itu mitigasi risiko, bagaimana tindakan pencegahan agar potensi risiko itu ketika terjadi bisa diantisipasi. Yang pertama yaitu kami beranggapan PPK harus melakukan quality control terhadap semua item pekerjaan sebelum kegiatan berlangsung, pengecekan dalam hal ini. Kemudian yang kedua itu penyedia wajib melaporkan tahapan proses selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Jadi penyedia selalu memberi laporan kepada PPK apa-apa saja yang apabila terjadi kendala ataupun masalah yang terjadi.
Terus yang ke poin yang ke-11 yaitu klausul tentang pengawasan dan pemeriksaan, klausul yang juga template. Kemudian poin yang ke-12 yaitu laporan dan laporan hasil pekerjaan. Laporan hasil pekerjaan. Kemudian setelah laporan hasil pekerjaan, poin ke-13 yaitu klausul waktu penyelesaian pekerjaan, klausul waktu pelaksanaan pekerjaan, yang kemudian poin yang ke-14 yaitu serah terima pekerjaan. Serah terima pekerjaan, pekerjaan ini bisa dilakukan serah terima ketika pekerjaan telah selesai 100% dan tidak melebihi dari batas waktu yang tercantum di dalam SPK. Kemudian poin ke-15, jaminan bebas cacat mutu atau garansi. Jadi di sini penyedia juga harus bisa memberikan jaminan ketika nantinya produk atau keluaran yang dihasilkan itu dijamin bahwa bebas dari cacat mutu. Kalaupun terdapat cacat mutu, akan bersedia memperbaiki ataupun mengganti dan sebagainya. Kemudian poin ke-16. Poin ke-16 ini berisi klausul tentang bagaimana perubahan SPK. Jadi perubahan SPK hanya dapat diubah melalui adendum. Jadi jika terjadi perubahan, pengusulan perubahan itu dirubah melalui adendum. Kemudian poin yang ke-17 itu penghentian dan pemutusan kontrak. Jadi penghentian dan pemutusan kontrak klausulnya sudah tercantum bagaimana ketika kontrak itu harus dihentikan atau harus diputuskan apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam pelaksanaan kontrak nantinya. Kemudian nanti termasuk dengan pengaturan tentang sanksi ataupun daftar hitam. Kemudian poin yang ke-17 yaitu poin yang ke-18 mengenai klausul pembayaran. Nah, jadi klausul pembayaran di sini terdiri dari 4 poin. Poin yang pertama yaitu pembayaran hasil prestasi pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK dengan ketentuan yang pertama yaitu penyedia telah melakukan tagihan. Jadi setelah pekerjaan selesai, penyedia melakukan tagihan. Tagihan ini juga harus disertai dengan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah selesai 100%. Terus kemudian yang kedua yaitu pembayaran dilakukan secara sekaligus. Jadi karena durasi pelaksanaan pekerjaan itu relatif pendek, singkat, jadi kami memilih untuk pembayaran itu dilakukan secara sekaligus. Jadi jenis pembayaran juga bisa dilakukan secara termin ataupun namun di sini kami memilih pembayaran dilakukan secara sekaligus. Kemudian pembayaran juga harus ketentuannya adalah harus terdapat pemotongan atau denda apabila ada. Denda ini jika terjadi cacat mutu, keterlambatan, segala yang di luar yang menjadi syarat-syarat di dalam syarat umum ini. Nah, juga termasuk terkait dengan pajak, nilai pajak yang ketentuannya harus tercantum juga di dalam prestasi hasil pekerjaan. Kemudian pembayaran juga harus hanya dapat dilakukan setelah pekerjaan yang telah kami jelaskan sebelumnya, itu pekerjaan telah selesai, kemudian disertai atau ditunjukkan dengan adanya berita acara serah terima yang sudah ditandatangani. Nah, itu terkait pembayaran, klausul pembayaran. Kemudian yang berikut adalah penyelesaian perselisihan.
PPK dan penyedia ketika terjadi perselisihan di dalam pelaksanaan kontrak nantinya bisa diselesaikan di badan arbitrase. Jadi di badan arbitrase. Kemudian poin yang terakhir yaitu larangan pemberian komisi. Jadi klausul poin 20 ini mengatur tentang larangan pemberian komisi. Penyedia di sini menjamin bahwa tidak satupun personil telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak salahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dari SPK pelaksanaan SPK ini. Demikian yang bisa kami paparkan dari hasil lampiran 6 yang berisi dari berita acara pengadaan langsung dan surat perintah kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.